mengenai filosofi semesta. Semesta dikenal sebagai Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung adalah jagat raya, sedangkan diri kita adalah Buana Alit. Kita semua adalah bagian dari Buana Agung dan Buana Alit, satu kesatuan semesta alam raya. Keharmonisan semesta perlu dijaga agar terjadi keseimbangan alam. Cara paling mudah untuk menjaga keseimbangan alam adalah dengan mempelajari semesta itu sendiri yang telah menyediakan ajaran-ajaran filosofinya. Untuk memulainya, kita harus terlebih dahulu mempersiapkan diri menjadi Buana Alit yang sunyi, kosong namun berisi, siap menerima masukan-masukan dari semesta. Maka rasa yang ada di diri kita akan lebih peka dengan filosofi dan petunjuk-petunjuk yang diberikan semesta. Sehingga kita menjadi manusia dengan idep atau budi pekerti yang bermoral etika, berbudi pekerti tinggi, dan juga dapat menjaga keseimbangan energi dalam tubuh yang sehat. Cara mengawali paling dasar adalah dengan sering bermeditasi, memahami Buana Alit dalam diri kita sendiri. Bermeditasilah sejenak sekitar 5-10 menit tiap harinya dalam hening diri. Untuk membahas teknis lebih lanjut, kita akan memuat dalam konten lainnya. Kembali ke pembahasan perihal filosofi semesta itu sendiri sangatlah luas, detail dan beragam. Tidaklah cukup bila disebutkan, bahkan dibahas detail satu demi satu. Namun, kami akan memberikan beberapa contoh untuk memicu kepekaan terhadap diri dan lingkungan terdekat, serta kejadian sehari-hari yang sering kita temui. Beberapa contoh ini akan menunjukkan betapa Tuhan Semesta Agung telah mengajarkan banyak hal pada kita bila kita peka dan mampu mempelajari bahkan mengembangkannya. Agar lebih berkonsep semesta, mari kita kategorikan filosofi semesta ke dalam masing-masing elemen di semesta, baik Buana Agung maupun Buana Alit itu sendiri. Yang pertama adalah unsur tanah. Unsur tanah atau bumi diibaratkan sebagai seseorang yang stabil dan kuat. Manusia memiliki kekuatan fisik yang hebat karena dapat melakukan berbagai kegiatan dan tahan banting seperti bumi tempat berpijak. Selain itu, selalu dapat bekerja keras dan produktif memberi manfaat kepada orang lain. Tanah atau bumi mengandung unsur hara dan siklus karbon dan nitrogen yang selalu bekerja pula seperti manusia. Layaknya tanah subur, apabila unsur hara terus dipupuk dan dijaga, maka tubuh kita akan terus kuat, produktif, sehingga menjadi manusia yang berguna bagi orang banyak dan dapat terus memupuk karma baik. Begitu juga sebaliknya, apabila suatu bidang tanah kering atau tandus, maka tidak akan banyak berguna bagi lingkungan itu sendiri dan alam sekitarnya, sehingga tidaklah dapat memupuk karma baik. Contoh ajaran perilaku terkait filosofi semesta dari elemen tanah ini adalah memupuk tanah dan tanaman di halaman kita agar tumbuh subur dan berbuah atau berbunga. Untuk diri kita adalah dengan belajar hal-hal baru atau mendalami dan mengerjakan hal yang diminati sehingga dapat berguna di kehidupan dan penghidupan. Tidak membuang waktu dengan bermalas-malasan, bergunjing, dan hal tidak produktif lainnya yang hanya menghasilkan hal negatif pada akhirnya. Menyia-nyiakan waktu reinkarnasimu dalam kehidupan kali ini dan berakibat merendahkan derajat kehidupan reinkarnasimu berikutnya. Lalu, penebangan hutan atau penambangan liar sama dengan melukai diri kita bila tidak berhati-hati dan penuh perhitungan dalam merawatnya, sehingga badan akan sakit, tidak dapat lagi produktif dan berguna. Dan apabila hal ini terus berlangsung, maka akibatnya akan makin parah bagi kita sendiri, seperti sakit kronis hingga tidak dapat lagi disembuhkan karena organ tubuh yang sudah terlanjur rusak. Mematikan atau melukai bumi semena-mena secara tidak bertanggung jawab akan memberikan karma buruk dalam kehidupan saat ini atau selanjutnya, misal rezeki yang terpotong dan lainnya. Selalulah bertanggung jawab dalam segala tindakan dan bersyukur dengan rezeki yang ada. Membawa lebih banyak alam ke dalam rumah dan ruang kerja atau belajar dapat membantu melibatkan indera dan meningkatkan relaksasi. Pertimbangkan untuk menambahkan tanaman hias, kristal, kerang, batu hias. Dengan cara ini akan mengingatkan manusia untuk selalu menyayangi dan bertanggung jawab terhadap alam. Maka alam akan kembali menyayangi. Perbuatan baik menghasilkan hal yang baik, hukum tarik-menarik atau law of attraction. Unsur kedua adalah logam. Hampir sama dengan unsur tanah, unsur logam diibaratkan sebagai seseorang yang kokoh, kaku, dan tegak.
Manusia memiliki kekuatan logika yang luar biasa. Selain itu, kita mampu menilai sesuatu dengan adil dan objektif. Hal ini membuat kita tidak mudah goyah dan mampu mengendalikan pikiran agar tetap logis atau rasional, seperti elemen besi yang kokoh mampu menjadi pondasi. Contoh ajaran perilaku berdasarkan filosofi semesta dari elemen logam adalah sifat besi dan baja. Jenis logam besi membutuhkan waktu proses yang relatif singkat untuk memiliki daya tarik magnet. Baja, sebagai logam yang lebih kuat dari besi, membutuhkan waktu proses yang relatif lebih lama dari besi untuk memiliki daya tarik magnet. Namun baja memiliki sifat kemagnetan yang lebih lama dibandingkan besi. Sekali sudah bersifat magnet, akan sulit menghilangkan sifat kemagnetan baja dibandingkan besi. Itulah sebabnya dalam film heroik anak-anak produksi Jepang tahun 1990-an dikenal kesatria baja hitam, bukan kesatria besi hitam, bukan. Jadilah baja. Tekunlah dalam menggali ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang baik. Meski memakan waktu lebih lama, namun hal-hal tersebut akan melekat menjadi sangat dan lebih berguna dibanding harta benda duniawi yang hanya bersifat sementara. Harta benda duniawi adalah titipan Tuhan semesta agung yang berwujud untuk membantumu dalam berkarma baik. Apabila tidak diiringi dengan perilaku baik, maka harta benda yang bersifat sementara itu bukannya bertambah, malah akan hilang. Begitu juga dengan perilaku baik dan buruk kita dari waktu ke waktu dalam jangka lama. Hal itu yang akan selalu melekat di ingatan orang-orang sekitarmu, layaknya baja. Sehingga merupakan pilihan bagimu apakah kredibilitas dan profil dirimu mau diingat baik atau buruk oleh orang-orang yang mengenalmu apabila sudah waktunya nanti. Unsur ketiga adalah air. Unsur air diibaratkan sebagai seseorang yang mampu menciptakan perdamaian. Manusia semua memiliki kekuatan spiritual dan mencintai kedamaian. Selain itu mudah beradaptasi dalam lingkungan apapun. Hal seperti ini, air mampu mengalir di berbagai bentuk aliran dan mampu memberi kesejukan karena pandai mendamaikan konflik di lingkungan. Sifat air adalah juru damai yang mencintai ketenangan dengan cara rela berkorban. Sebagaimana kita ketahui, kehidupan kita sehari-hari sangat tergantung dengan adanya unsur air ini, mulai dari bangun hingga tidur kembali, baik itu untuk mandi, mencuci, menyirami tanah atau bumi, dan tanaman agar subur. Campuran kimia, bahkan tubuh kita sendiri 70% mengandung air. Layaknya air, apabila bersih, maka ia akan berguna untuk hal-hal yang baik, yakni untuk persembahyangan, minum, mencuci, dan membasuh. Apabila kotor, akan dibuang karena kurang berguna. Jadikanlah dirimu bersih atau suci, menjadi manusia yang baik, maka hidupmu akan berguna bagi buana alitmu sendiri dan buana agung. Filosofi air pun juga mengajarkan bahwa meski terlihat lemah, namun dengan kekuatan volume yang besar akan terus-menerus menggerus dan merusak benda sepadat apapun, baik batu maupun logam. Dalam perilaku kita, tetaplah tekun belajar, meski engkau dinilai di sekolah maupun tempatmu bekerja bodoh atau lamban. Tetaplah cari jati dirimu sendiri dalam kehidupan ini dengan terus menekuni hal baik yang kau minati secara konsisten. Jangan rendah diri, maka seperti air yang melakukan erosi, engkau akan mampu membentuk sesuatu atau meninggalkan jejak berarti dalam kehidupan ini. Manusia yang beresonansi dengan elemen ini akan mendapat manfaat dari menyimpan semangkuk air di rumah, digunakan untuk mencelupkan jari ke dalam dan mengetuk pusat mata ketiga, yakni cakra keenam yang berada di antara kedua alis mata. Latihan lembut ini mengundang kita untuk membersihkan pikiran negatif atau keadaan perasaan, serta kembali ke pikiran yang lebih jernih dan keselarasan. 4. Udara. Unsur udara terhubung dengan kesegaran, semangat, dan kebebasan. Sangat penting bagi manusia untuk menjaga kualitas udara yang baik, di luar maupun dalam ruangan, sebanyak mungkin. Di dalam ruangan, paling tidak tempatkan kipas angin di dekat meja bila ventilasi udara tidak baik. Penting untuk udara tetap bersirkulasi di sekitar kita. Kita semua mengetahui bahwa unsur oksigen dalam udara menyebabkan nyalanya api. Udara tidak berbentuk, tidak berbau. Namun seperti api, kita membutuhkannya untuk hidup. Ada pepatah, bila memberi dengan tangan kanan, tangan kirimu tidak perlu mengetahuinya. Sama dengan udara, meski tidak terlihat, namun kehadirannya sangat berarti, bahkan vital. Sangat dicari bila tidak ada, meski sering tidak disadari saat ada. Tidak perlu diketahui orang lain bila menolong orang. Tinggalkanlah legenda yang baik saat kamu tiada nanti. Meninggalkan kehidupanmu saat ini.
Silence is golden. Tidak perlu sesumbar dengan tujuan memamerkan diri atau bahkan barang duniawi. Semesta mencatat apa yang telah manusia pikirkan, lakukan, dan ucapkan, dan semesta memiliki sistem karma yang adil. Percayalah. Api. Unsur api diibaratkan sebagai seseorang dengan emosi yang membara. Terkadang manusia bila menjadi tidak stabil sehingga terkesan moody. Namun dengan kebesaran emosi yang terkendali, manusia mampu menjadi pribadi yang sangat berpengaruh, dapat mendorong orang lain untuk memperjuangkan mimpi-mimpi mereka, seperti api yang membakar semangat orang lain. Layaknya api, bila terkendali, maka ia akan sangat berguna di alam raya ini. Manusia dapat memasak makanan, membentuk sesuatu barang, penyembuhan, dan lainnya. Namun bila tidak terkendali, akan menghanguskan apapun, termasuk yang telah didapatkan dengan susah payah. Begitu juga dengan api emosi dalam diri manusia. Bila terkendali, maka ia akan menimbulkan ambisi positif yang memotivasi dirinya untuk mengusahakan sesuatu hingga tercapai. Namun ambisi negatif karena iri atau serakah akan membuatnya melakukan hal negatif yang tentu saja hasilnya akan negatif pula. Kayu. Kayu diibaratkan sebagai seseorang yang kreatif karena dari kayu kita bisa membuat berbagai alat yang bermanfaat maupun berbagai bentuk kesenian. Manusia dengan elemen kayunya memiliki pemikiran yang terus maju atau berorientasi masa depan. Seperti kayu atau pohon yang selalu tumbuh menuju langit. Kita juga mampu memberikan ide-ide segar dan solutif bagi lingkungan, sama halnya dengan pohon yang menghasilkan buah yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa material kayu adalah dari pohon, suatu makhluk hidup. Ia tercipta untuk mengorbankan dirinya berproses dan tumbuh agar manusia tidak saja dapat menghirup oksigen, namun juga dapat berkreasi demi memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk alat bantu kehidupan sehari-hari seperti gagang sapu, cobek, pintu, jendela, rumah, dan lainnya. Juga sebagai pendapatan rumah tangga apabila diproduksi menjadi mebel, rumah kayu, ukiran, dan lainnya. Hal ini mengajarkan pada kita bahwa bila kita tumbuh dan mengembangkan diri, maka akan banyak guna kita dalam kehidupan ini, tidak sia-sia kehidupan kita. Kayu akan membusuk lalu terkompos kembali ke bumi pertiwi apabila tercabut dari akarnya dan dibiarkan tidak berguna. Apabila manusia tidak terhubung atau ingat pada akar permasalahan, maka tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Begitu juga bila manusia tidak ingat akar atau asal-muasal pohon keluarga dan leluhur, maka akibat alami yang sama akan terjadi. Energi semesta tidak akan terbuka untuk menjadi manusia yang beruntung dan berguna dalam kehidupan ini, sehingga kehidupannya akan membusuk dan terbuang sia-sia. Ether. Elemen ether menggambarkan ruang antara segala sesuatu, baik itu antara udara dan api, api dan air. Semesta mengajarkan filosofi pro dan kontra dalam elemen ether ini. Api tidak ada bila udara tidak ada, hubungan pro. Api tidak ada bila ada air, hubungan kontra. Namun, semua elemen diperlukan dalam kehidupan ini untuk menjaga keseimbangan semesta. Tidak ada yang dominan, tidak ada baik dan buruk, benar atau salah, yang merupakan konsep dua binada, the art of opposites. Elemen ini menyenangi gerakan dan terus-menerus mencipta, sehingga elemen ini hampir sama dengan elemen kayu. Banyak orang kreatif akan berkonsentrasi pada seni atau tulisan mereka, dan ketika menemukan ruang yang sesuai dan nyaman, dapat menyelesaikannya. Kenyamanan manusia terhubung dengan ruang, yakni jarak kenyamanan terhubungnya dengan sesuatu. Tingkat dan macam kenyamanan orang berbeda, tergantung pada banyak faktor, termasuk memori kehidupannya terdahulu. Maka ada faktor pro dan kontra, salah dan benar. Bila kita memahami ini, maka kita akan memaklumi perbedaan yang ada. Bila tidak nyaman, buatlah ruang atau jarak agar tetap selaras. Contoh, bila dalam suatu keluarga terdapat perbedaan karakter atau pendapat, maka aturlah ruang atau jarak yang nyaman dapat diterima masing-masing individu alias berkompromi, sehingga tidak terjadi benturan dan keluarga tetap harmonis. Sebaliknya, biar salah satu elemen semisal api menjadi dominan tanpa ada air, maka semua akan hangus. Dan bila tidak ada api, maka manusia sama sekali tidak ada keinginan, sehingga tidak melakukan apapun.
maka hidupnya akan semakin sia-sia, membusuk, bereinkarnasi terus-menerus karena masih terjebak dalam siklus karma hidupnya. Manusia memiliki semua elemen semesta tersebut karena sebagai buana alit, manusia merupakan bagian dari buana agung. Apabila manusia mampu menyeimbangkan seluruh elemen dalam semesta tersebut, maka ia akan menjadi manusia sejati yang mampu memutus karma, menyatu dengan Tuhan semesta agung, tidak bereinkarnasi kembali untuk membayar karma dalam kehidupan berikutnya. Hal ini pula lah yang sesungguhnya dimaksud dengan memperbaiki keturunan. Perihal manusia sejati maupun memperbaiki keturunan secara spiritual akan kami bahas dalam konten lainnya. Sebagai penutup, ingatlah bahwa Buana Agung telah tercipta olehnya untuk memberikan kita ajaran kehidupan dan penghidupan, dan yang tak kalah pentingnya telah memberikan manfaat pada kita tanpa pamrih, tanpa meminta upah. Namun bila tidak dipelihara, maka akan berakibat buruk pada kita. Begitu juga dengan buana alit kita, yakni tubuh kita sendiri. Untuk itu, mulailah dengan selalu ingat untuk berterima kasih. Saat akan mematikan tumbuhan maupun hewan, berpikirlah apakah hal itu benar-benar perlu. Bila ya, maka berdoalah dulu untuk memohon izin padanya, dan mohon maaf dan doakanlah terlebih dahulu makhluk hidup yang hendak kamu matikan tersebut. Ingatlah bahwa apapun yang tumbuh itu hidup. Beda manusia dengan tumbuhan dan hewan adalah budi pekerti. Tumbuhan memiliki kemampuan tumbuh namun tidak dapat bersuara. Hewan memiliki panca indera seperti manusia namun tidak memiliki budi pekerti. Begitu juga saat makan, berterima kasihlah pada Tuhan semesta agung dan doakanlah tumbuhan maupun hewan yang telah mengorbankan hidupnya agar kita dapat makan yang nikmat agar reinkarnasi hidup berikutnya meningkat. Tak lupa, ajaklah buana alitmu untuk menikmati makan dan minum bersama agar dapat menjaga stamina tubuhmu sehingga dapat terus beraktivitas baik dan berguna dalam kehidupan ini. Ambillah makanan dan minuman secukupnya, tidak saja agar keluarga atau temanmu yang lain dapat menikmatinya juga, namun untuk menghindari makanan dan minuman tersisa yang berarti menyia-nyiakan kehidupan tumbuhan dan hewan yang telah berkorban nyawanya untuk kenikmatan makanan dan minummu. Demikianlah filosofi semesta. Ong Rahayu.